Suasana di markas latihan Manisa BBSK kini berbeda dari biasanya. Sejak kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi, sorotan media lokal, nasional, hingga internasional tak pernah berhenti tertuju pada klub kasta kedua Liga Voli Turki itu. Bukan hanya para fans yang menantikan aksi perdana sang bintang, tetapi juga para pemain Manisa BBSK sendiri. Salah satunya adalah libero yang akan menjadi andalan mereka, Melis Demir, yang terang-terangan mengaku tak sabar untuk mengawali debut resmi bersama sang speaker fenomenal asal Indonesia Melis, yang dikenal sebagai salah satu libero muda potensial Turki, membeberkan bagaimana atmosfer tim berubah sejak Megawati tiba. Menurutnya, aura yang dibawa pemain berjuluk Megatron of Asia itu benar-benar memompa semangat seluruh skuad. Sejak hari pertama latihan, saya langsung merasa ini akan jadi musim yang berbeda. Megawati datang bukan hanya membawa teknik dan kekuatan yang luar biasa, tapi juga mental juara. Dia selalu tersenyum, menyapa semua orang, namun begitu berada di lapangan, energinya langsung membuat semua pemain tergerak, ungkap Melis saat diwawancara media olahraga setempat. Sebagai seorang libero, Melis mengaku punya peran unik dalam menyambut kehadiran Megawati. Ia akan menjadi benteng pertahanan pertama saat menerima servis atau serangan lawan, sekaligus menjadi penghubung strategi tim untuk mengubah pertahanan menjadi serangan balik mematikan. Saya tidak sabar untuk melihat kombinasi pertahanan saya dengan serangan Megawati. Rasanya seperti punya pedang bermata dua. Saat saya berhasil menyelamatkan bola, saya bisa langsung membayangkan Megawati akan mengakhiri rally dengan spike kerasnya. Itu akan membuat penonton bergemuruh, tambahnya dengan nada penuh antusias. Bagi Melis, debut bersama Megawati nanti bukan sekadar laga pembuka musim. Ia menganggapnya sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa Manisa BBSK bukan lagi tim yang hanya mengisi liga, tetapi mampu menjadi penantang serius bahkan bagi raksasa-raksasa Liga Voli Turki seperti Vakıfbank, Eczacıbaşı, hingga Fenerbahce. Banyak yang meremehkan kami karena status klub yang belum lama di liga ini. Tapi musim ini, cerita akan berbeda. Lawan mungkin akan mencoba memanfaatkan pengalaman kami yang belum sebanyak mereka, tapi dengan Megawati di tim, saya rasa mereka akan berpikir dua kali. Kami siap membuat kejutan, tegasnya penuh keyakinan. Sebelum menutup wawancara, Melis sempat melontarkan kalimat yang seolah menjadi pesan peringatan untuk klub-klub rival. Kami bukan hanya datang untuk bermain, kami datang untuk menang dan membuat semua orang mengingat nama Manisa BBSK. Dengan antusiasme Melis Demir, kekuatan Megawati Hangestri, serta motivasi tinggi seluruh pemain, debut mereka bersama diprediksi akan menjadi salah satu momen paling ditunggu oleh publik voli di Turki dan Indonesia. Banyak yang menilai, inilah awal dari perjalanan luar biasa Manisa BBSK menuju panggung yang lebih besar. Di sisi lain, tampaknya Red Sparks sudah mulai melupakan Megawati Hangestri setelah Megatron resmi bergabung dengan Manisa BBSK. Red Sparks sebelumnya sempat dikabarkan masih menanti-nanti kembalinya Megawati Hangestri. Namun harapan Red Sparks untuk meminang kembali, Megatron harus pupus setelah Megawati Hangestri memantapkan pilihannya kepada Manisa BBSK. Megawati Hangestri akan memulai debutnya di Turki pada Oktober 2025. Meski begitu, sebenarnya masih ada peluang bagi Red Sparks untuk tetap menunggu kembalinya Megawati Hangestri. Pasalnya, Megawati Hangestri hanya dikontrak selama 1 musim bersama Manisa BBSK. Red Sparks bisa saja menyusun penawaran yang lebih menarik bagi Megawati Hangestri agar mau bergabung kembalinya di musim berikutnya. Namun sepertinya saat ini Red Sparks sudah mulai move on dari Megawati Hangestri. Ko Hee-jin sebagai pelatih Red Sparks kini sudah mulai menyusun strategi yang cocok untuk timnya meski tanpa Megatron. Tentu saja kami sedang mempersiapkannya. Peran setter Yeom Hee-seon adalah memanfaatkan para pemain, kata pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, seperti dilansir tvonnews.com dari My Daily. Dengan absennya ketiga pemain sayap, kami perlu mengisi kekosongan dengan pemain baru. Lanjutnya, untuk mengatasi kepergian Megawati Hangestri, Red Sparks kini sudah mencari pemain baru. Kami perlu meningkatkan peran di lini tengah dan mempersiapkan diri dengan baik, kata pelatih Red Sparks.
Saya akan menyediakan bahan-bahannya dan Hyeseon yang akan memasak, sambungnya. Wajar saja jika untuk saat ini Red Sparks tak lagi mengejar-ngejar Megawati Hangestri karena peluang tersebut sudah tertutup, sehingga mau tidak mau harus mencari pemain alternatif lainnya. Pelan-pelan posisi yang dulunya ditempati Megawati Hangestri di Red Sparks akan mulai diisi oleh pemain baru. Sangat tidak mungkin bagi Red Sparks untuk tidak segera mencari pengganti Megawati Hangestri karena mereka membutuhkan tambahan kekuatan untuk meraih kemenangan di pertandingan-pertandingan ke depannya. Namun tentunya pemain baru nanti mungkin tidak akan bisa menyamai apa yang sudah pernah diraih Megawati Hangestri di Red Sparks. Di sisi lain, Timnas Bola Voli Putri Korea Selatan akhirnya meraih kemenangan pertama pada fase grup kejuaraan dunia voli U21 2025. Korea harus berjibaku dalam 5 set penuh untuk mendapatkan 2 poin hasil kemenangan atas Kroasia. Mereka menang dengan skor 10-25, 25-21, 16-25, 25 tanda hubung 17, 15 tanda hubung 11. Pada laga yang digelar di Gelora Pancasila, Surabaya, Sabtu, 9 Agustus 2025. Korea membuka laga dengan cukup buruk, usai langsung tertinggal 7 angka pada skor 15. Mereka bahkan hanya mampu menambah 5 angka saja pada set pertama, setelah Kroasia memenangkan set pembuka dengan skor telak. Jeon Dabin yang diturunkan sebagai starting six hanya mampu mencetak 2 poin. Dia akhirnya harus ditarik keluar pada set kedua. Set kedua diawali dengan baik oleh tim Korea usai unggul duluan dengan skor 3-0. Keunggulan bertahan sampai skor 8-5. Namun, Kroasia berhasil membalikkan keadaan usai melesakkan 5 poin beruntun menjadi 10-8 Kroasia, bahkan mampu unggul 5 poin setelahnya pada skor 15-10 hingga 16-11. Kebangkitan ditunjukkan Korea usai berhasil menyamakan kedudukan pada 18-18 dan kemudian berbalik unggul sampai 3 poin. Mereka akhirnya berhasil menyamakan kedudukan usai merebut set kedua. Akan tetapi, Korea harus kembali kehilangan set ketiga yang membuat langkah mereka kian sulit. Pada set 4, 3 pemain tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akhirnya bermain bersama dalam satu pertandingan. Shin Eun-ji, Jeon Daben, dan Kwak Seon-ok mengisi posisi lini serang Korea, berhasil membuka set keempat dengan keunggulan 4 poin beruntun pada skor 4-0. Namun Kroasia mampu memangkas ketertinggalan menjadi 1 angka pada 8-9. Tetapi, serangan dari Kwak Seon-ok kembali memperlebar jarak. Jeon Dabin tampil agresif di posisi nomor 4 untuk membantu Korea, terus memperbesar keunggulan menjadi 5 poin pada 15-30. Kwak Seon-ok juga bermain efektif di lini serang kali ini, usai mencetak 2 poin beruntun untuk membawa keunggulan 20. 12 setter dan middle blocker Korea, Kim Da-eun dan Kim Se-bin yang berasal dari klub yang sama, yakni Gimcheon Korea Expressway. High Pass juga tampil apik. Korea akhirnya berhasil pecah telur untuk meraih poin pertama dan melanjutkan duel ke set penentuan. Start baik dari Korea pada set ketiga, usai memimpin 2 angka sampai paruh laga setelah spike keras yang dilepaskan Kwak Seon-ok dari posisi nomor 4. Setelah kembali bertukar posisi lapangan, Korea diambang kemenangan perdana usai unggul 4 poin pada skor 13-3. Mereka akhirnya mendapatkan match point pertama dalam keunggulan 14-11, dan tip ball dari Kim Se-bin akhirnya menyudahi laga. Trio Red Sparks berhasil menyumbang 3 urutan penyumbang poin terbanyak. Kwak Seon-ok mencetak 17 poin, Shin Eun-ji 14 poin, dan Jeon Daben 10 poin.